액션 let's go 저 건물을 찾으러 akan membahas tentang gaul sulfur yang terjadi di Universitas Surakarta. Yang pertama itu adalah pengertian sulfur akan dijelaskan oleh Fadil. Boleh bersama lanjut. Pengertian sulfur merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur sulfida, lalu menjadi sulfat, lalu kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Kita lanjut yang kedua, yaitu pada saat erupsi dari gunung berapi dan asap pabrik itu atmosfer yang dijelaskan oleh erupsi dan asap pabrik yang mengeluarkan oksida atau SO2 ke atmosfer. Nah, ketika gunung meletus atau asap pabrik yang mengeluarkan asap atau SO2, kemudian asapnya dilepaskan ke udara, kemudian ia bereaksi melalui air dan oksigen di atmosfer untuk membentuk sulfat atau SO4. Lalu jatuh ke tanah melalui hujan atau deposisi kering. Kemudian ia dapat diserap oleh tanaman dan masuk ke dalam siklus melalui tanah dan air. Terima kasih. mengenai hujan asam. Hujan asam akan dijelaskan oleh Nafi. Mari bisa bantu. Jadi saya akan menjelaskan tentang hujan asam. Jadi hujan asam disebabkan oleh gas-gas yang dikeluarkan oleh aktivitas gunung berapi dan aktivitas pabrik yang menjadikan air dan atmosfer. Hujan asam juga mengakibatkan korosi. Jadi korosi itu dapat mengakibatkan bintik-bintik pada tanaman. Setelah hujan asam, maka akan saya jelaskan sendiri tentang pembentukan hidrogen. Pada saat terjadinya hujan asam, itu mengandung hidrogen sulfida yang akan sampai ke tanah. Pada saat di tanah, hidrogen sulfida itu tidak bisa diserap langsung oleh tumbuhan karena itu memiliki racun yang sangat banyak. Kemudian agar bisa diserap oleh tumbuhan, hidrogen sulfida itu diuraikan secara aerob dan secara anaerob. Contohnya begini ya. Hidrogen sulfida nyampe ke tanah, kemudian dia berupa hidrogen sulfida. Maka akan diurai melalui cara aerob. Aerob ini menggunakan oksigen akan menghasilkan sulfur organik yang akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian secara anaerob yaitu akan menghasilkan hidrogen sulfida yang sangat berbahaya yang nantinya akan terkandung di dalam erupsi gunung berapi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang penyerapan sulfur oleh tumbuhan yang akan dijelaskan. Kita mengetahui bahwa tumbuhan itu memiliki akar yang ada dalam tanah yang digunakan untuk menyerap. Nah, pada tahap ini, tanaman tersebut akan menyerap sulfur yang berbentuk SO4 di dalam tanah, dan sulfur itu dapat digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya, seperti melakukan sintesis protein. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui bahwa hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ketika hewan herbivora memakan tumbuhan yang sudah mengandung sulfur tadi, otomatis dia sudah menyerap sulfur yang ada di tumbuhan tadi. Nah, sulfurnya yang sudah diserapnya tadi bisa digunakannya untuk keperluan biologisnya, seperti sintesis protein ataupun pembentukan asam amino. Nah, dalam tahap ini adalah tahap pertukaran sulfur antara hewan, tumbuhan di dalam suatu ekosistem. Materi selanjutnya tentang penguraian yang dijelaskan oleh kimia. Nah, hasil dari dekomposisi adalah fosil. Lalu fosil dapat diubah atau dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk kebutuhan industri. Kemudian materi yang terakhir mengenai manfaat sulfur akan dijelaskan oleh Cindy. Sulfur mengandung mineral yang bagus untuk kulit. Contohnya, sulfur digunakan dalam krim kecantikan atau bedak-bedak yang dipakai oleh wanita. Nah, yang kedua, sulfur juga bagus untuk kesuburan tanah. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari daun sulfur ini adalah yang pertama, sulfur itu dapat dikandung oleh erupsi gunung berapi dan pada asap pabrik. Kemudian mereka semua akan nyampai ke atmosfer melalui bentuk-bentuk senyawa kimia ini. Pada saat di atmosfer terdapat reaksi-reaksi antar senyawa kimia dengan air. Reaksi itulah yang akan menyebabkan hujan asam. Pada saat hujan asam tidak bisa langsung diserap oleh tanaman atau tumbuhan karena masih mengandung senyawa yang berbahaya. Jadi mereka diolah dulu secara aerob dan secara anaerob. Secara anaerob tadi akan terkandung di dalam erupsi gunung berapi. Kemudian secara anaerob itu akan diserap oleh hewan dan tumbuhan. Pada saat hewan mati,
akan dia di hewan mati akan diuraikan oleh bakteri. Bakteri pengurai itu bisa ada di sini ya, ada komposisi. Kemudian bertahun-tahun kemudian setelah hasil penguraian akan menjadi minyak atau fosil-fosil ini akan menjadi minyak yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan bakar di pabrik. Kemudian siklus itu terus berulang sampai akhirnya tiada akhirnya. Sekian dari